Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Lutfi dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai materi auditing database system. Nah, mungkin sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Benediktus Satras Maravijaya ditemani dengan rekan-rekan saya Benedik Rafael, Nila Sinta dan juga Maura Nadia Zilfa. Oke, boleh di next. Nah, oke, untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai data management approaches. Jadi, umumnya data management approaches ini perusahaan itu menggunakan dua pendekatan. Nah, yang pertama ini pendekatan flat file approach. Jadi, pada flat file approach ini itu merupakan pendekatan yang dimana data itu disimpan dalam file terpisah yang dimiliki masing-masing pengguna. Jadi mereka itu memiliki eh, file mereka sendiri, jadi terpisah gitu. Nah, pada pendekatan ini itu tidak memiliki struktur atau hubungan antar file. Jadi filenya itu berdiri sendiri gitu ya. Terus model seperti ini itu umumnya itu dipakai pada sistem lama atau legacy system. Jadi kita masih menemukan eh, pendekatan ini tuh pada sistem lama. Nah, contohnya mungkin bisa dilihat pada gambar di samping ini ya. Jadi, di gambar samping ini saya mungkin contohkan untuk accounting saja. Nah, di dalam accounting itu sistemnya menggunakan billing atau accounts receivable system. Yang dimana nanti file-file itu terpisah menjadi di sini ada customer data yang dimana nanti data-data pelanggan itu disimpan di dalam sini, terus juga ada sales invoices dan juga ada cash receipts. Jadi di data-data ini itu terpisah, tidak menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, begitu juga pada marketing dan juga product services. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai kelemahan utama dari flat file approach sendiri. Nah, yang pertama itu ada terjadinya data redundancy, yang dimana eh, ada pengulangan data di banyak file yang dimana itu menyebabkan kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan itu menjadi lebih besar. Nah, yang kedua itu mengenai pembaruan data, yang dimana pembaruan data ini memerlukan pembaruan manual di setiap filenya, yang nantinya itu bisa memakan banyak waktu dan juga ada rawan kesalahan. Nah, untuk yang ketiga, di sini berhubungan dengan currency of information, yang dimana currency of information ini itu sulit dipertahankan, yang nantinya itu bisa menyebabkan risiko informasinya itu menjadi tidak valid gitu ya. Oke. Dan yang terakhir untuk kelemahannya itu mengenai tas data dependency, yang dimana ini nantinya akan muncul ketergantungan, yang dimana nanti pengguna itu sulit untuk memperoleh data baru di luar file miliknya sendiri. Nah, akibatnya proses pengambilan keputusan dan integrasi informasi itu menjadi kurang efisien. Boleh di next. Oke. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendekatan yang kedua, yakni mengenai database approach. Nah, database approach ini merupakan pendekatan yang lebih modern dibandingkan flat file approach tadi. Yang nantinya di mana pengelolaan datanya itu semuanya akan diintegrasikan menjadi satu sumber yang dikelola secara terpusat. Nah, dalam pendekatan ini itu tuh didukung oleh yang namanya Database Management System atau DBMS. Nah, jadi mungkin di sini ada contoh dari modelnya ya, yang dimana seperti yang sama tadi ada accounting, marketing dan juga product services. Namun perbedaannya ketika di sini ada user view atau sistem masing-masing dari accounting, marketing, product services, nanti data-datanya itu akan ditangkap di dalam sebuah software yang bernamakan nanti database management system tadi. Nah,
Database management system ini itu tuh menjadi penghubung atau jembatan untuk eh, data-data yang menjadi satu tadi. Nah, jadi keuntungan dari database approach ini itu tuh justru lebih baik dibandingkan dengan flat file approach. Yang mana tadi flat file approach kan banyak sekali kelemahannya. Nah, kelemahan-kelemahan itu tuh dengan hadirnya database approach menjadikan kelemahan-kelemahan tersebut tuh menjadi sebuah kelebihan. Jadi seperti tadi redundansi data itu tuh dapat diminimalkan oleh database approach ini. Terus juga pembaruan data itu tuh cukup dilakukan hanya satu kali saja dan secara otomatis. Dan juga kualitas dan juga konsistensi informasi itu lebih terjaga. Jadi dengan adanya DBMS ini, pengendalian keamanan, hak akses dan juga pembagian data itu lebih mudah diatur sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga akurat. Oke, mungkin boleh di next. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita ke Key Elements of the Database Environment. Nah, jadi DBMS atau Database Management System itu merupakan pusat dari sistem database yang mengatur, mengontrol, dan melindungi akses ke data. Nah, DBMS ini punya beberapa fitur penting. Yang pertama itu ada program development. Nah, dia ini membantu programmer maupun user membuat aplikasi yang bisa mengakses database. Kemudian ada backup recovery. Nah, kalau ini tuh tiba-tiba ada kerusakan, error atau bahkan bencana, DBMS ini udah siap menyiapkan cadangan sehingga data itu bisa dipulihkan. Kemudian ada database usage reporting. Nah, kalau mencatat data, siapa yang dipakai, kapan dipakai, dan oleh siapa. Ini berguna buat pengawasan dan pengendalian. Kemudian ada database access. Nah, ini tuh fitur utama, yaitu memberikan akses data kepada user lewat bahasa khusus seperti DDL, DML, dan query. Selanjutnya kita masuk ke database views atau level tampilan database. Nah, yang pertama itu ada internal view atau physical view. Nah, ini menjelaskan bagaimana data disimpan secara fisik di dalam komputer. Hanya ada satu tampilan. Kemudian selanjutnya ada conceptual view atau skema. Ini merupakan gambaran logis seluruh database, lebih abstrak dan juga hanya ada satu. Kemudian yang terakhir itu ada external view atau user view atau subskema. Nah, ini adalah tampilan yang dilihat user sesuai kebutuhannya, bisa banyak sekali karena tiap user ini mungkin hanya melihat data tertentu yang relevan dengan pekerjaannya. Nah, kemudian ada user access atau cara user mengakses database. Yang pertama ada formal access, yakni lewat aplikasi yang sudah dibuat, misal aplikasi penjualan atau pembelian. Jadi user ini tidak sadar bahwa sebenarnya di belakang layar itu ada DBMS yang bekerja. Kemudian ada informal access. Nah, user ini langsung bertanya atau melakukan query ke database tanpa aplikasi formal. Biasanya dipakai untuk laporan Biasanya dipakai untuk laporan. Kemudian, untuk bisa berinteraksi dengan database, itu digunakan bahasa khusus DBMS. Jadi yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language. Nah, ini itu mendefinisikan struktur database, nama tabel, relasi, dan lain-lain. Kemudian ada DML, yaitu Data Manipulation Language. Nah, ini dipakai untuk memasukkan, mengubah, atau menghapus data. Kemudian yang terakhir itu ada SQL, yakni bahasa standar yang paling populer. Dengan SQL ini user bisa mengambil data dengan cepat, misal dengan perintah select gitu.
Nah, kemudian kalau kita lihat dari operasi DBMS itu prosesnya seperti ini. Jadi yang pertama, user itu mengajukan permintaan data lewat DML. Nah, kemudian DBMS mengecek apakah user punya hak akses. Kemudian DBMS ini mengambil data dari penyimpanan fisik. Yang keempat, data itu sementara disimpan di memori dan dikirim ke user. Kemudian setelah selesai, data diperbarui lagi di database. Kemudian yang terakhir itu ada SQL atau Structured Query Language. Nah, SQL ini tuh udah jadi bahasa standar untuk query database. Nah, SQL ini mudah dipelajari karena perintahnya itu mirip bahasa Inggris. Nah, bahkan sekarang itu ada tampilan yang visual point dan klik. Jadi, user ini bisa mengambil data tanpa mengetik SQL langsung. Nah, ini tuh sangat membantu manajer atau user untuk membuat laporan secara cepat dan mandiri. Namun, ada juga risikonya, yaitu jangan sampai dipakai untuk mengakses data yang tidak sah. Jadi tetap perlu pengawasan dan pengendalian. Nah, selanjutnya ada database administrator atau DBA. Nah, DBA ini adalah orang atau tim yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan database di sebuah organisasi. Tugas utama mereka itu memastikan database bisa digunakan banyak orang secara bersama-sama, tetap aman, teratur, dan terjaga keakuratannya. Nah, di perusahaan besar itu biasanya ada departemen khusus yang isinya tim DBA gitu. Jadi, tapi di perusahaan kecil, peran ini tuh bisa dipegang oleh staf IT atau bagian komputer aja. Terus ada fungsi utama DBA yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Nah, ini tuh untuk menentukan strategi dan kebutuhan data. Kemudian ada desain, itu membuat struktur database seperti skema dan tampilan user. Terus ada implementasi, dia ini mengatur akses, keamanan, dan uji coba. Terus juga ada operasi dan pemeliharaan. Nah, ini tuh mengevaluasi kinerja database, melakukan reorganisasi, serta mengontrol prosedur. Nah, selain itu, DPR ini juga bertugas mengantisipasi perubahan dan perkembangan, misalnya dengan menyesuaikan database terhadap teknologi baru. Nah, dalam praktiknya, DBA ini sering berinteraksi dengan dua pihak penting, yakni user dan programmer. Nah, kalau user ini punya kebutuhan data atau aplikasi baru, mereka akan ajukan permintaan ke programmer, tapi juga ke DBA. Nah, programmer ini fokus bikin aplikasinya, sementara kalau DBA itu mengevaluasi kebutuhan data, lalu memberikan akses sesuai aturan. Nah, dengan pemisahan tugas seperti ini tuh database itu jadi lebih aman dan aksesnya tuh lebih aman dari akses yang nggak sah. Nah, satu lagi tugas penting di BA adalah membuat data dictionary, yaitu semacam kamus yang berisi penjelasan setiap elemen data di dalam database. Nah, dengan adanya data dictionary ini, semua user dan programmer punya pemahaman yang sama tentang data, sehingga lebih mudah untuk dipakai bersama. Nah, kemudian ada physical database. Nah, ini tuh level database yang paling rendah yang benar-benar berkaitan dengan penyimpanan data secara fisik di media seperti hard disk. Nah, data ini tuh tersimpan dalam bentuk titik magnet di disk, kemudian membentuk file record. Nah, terus kerja di BMS ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana file tersebut disusun dan diatur. Nah, kemudian ada struktur data. Nah, dasar eh, dari database itu seperti batu bata untuk menyusun bata gitu. Nah, ada dua komponen utama. Yang pertama itu data organization, yaitu bagaimana data disimpan. Bisa secara sequential, artinya disusun berurutan, atau secara random, yaitu data tersebar di berbagai tempat di disk. Kedua itu ada access method, yaitu program dari sistem operasi yang bertugas mencari, membaca, dan menyimpan data. Proses ini berlangsung di belakang layar, sehingga transparan bagi user. Artinya, user ini nggak perlu tahu detail teknisnya. Nah, kemudian ada kriteria memilih struktur data. Nah, dalam memilih struktur data yang tepat, ada beberapa kriteria penting. Pertama, data itu harus bisa diakses dan diambil dengan cepat.
Kedua, penggunaan ruang penyimpanan di disk harus efisien. Ketiga, throughput tinggi bisa diproses gitu. Jadi jumlah transaksi yang berproses itu harus tinggi. Nah, selain itu, suhu data itu juga harus mampu melindungi data dari kehilangan, mudah dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem, dan fleksibel untuk pertumbuhan ukuran file di masa depan. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke konsep dasar dari database. Nah, sebelum kita membahas model-model database, ada beberapa istilah penting yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah entity. Entity itu sesuatu yang ingin kita simpan datanya. Bisa berupa objek nyata seperti karyawan, pelanggan, barang. Bisa juga berupa konsep seperti transaksi penjualan atau hutang. Nah, setelah itu di bawahnya ada record type. Kalau record type ini adalah wujud entitas di dalam database. Biasanya itu berupa tabel. Nah, contohnya itu entitasnya itu pegawai. Itu akan direpresentasikan dalam tabel pegawai. Lalu selanjutnya ada occurrence. Nah, occurrence ini artinya jumlah data atau baris pada tabel. Contohnya itu kalau ada 100 pegawai, maka entitas pegawai itu bakal punya 100 occurrence. Nah, setelah itu ada attributes. Atribut itu adalah sifat atau karakteristik yang melekat pada entitas. Misalnya kayak pegawai itu punya atribut nama pegawainya, alamatnya, jabatan, dan gajinya. Lalu selanjutnya ada database. Database itu adalah kumpulan tabel atau record type yang menyimpan semua data organisasi. Nah, ada dua pendekatan. Yang pertama itu ada database terpusat, berarti semua data disimpan di satu database utama. Lalu ada database terdistribusi, berarti datanya dibagi ke beberapa database sesuai fungsi. Misalnya ada fungsi akuntansi, produksi, dan pemasaran. Lalu ada associations. Nah, ini berarti association sendiri adalah berarti hubungan antar data yang berarti data antar tabel itu saling terhubung. Nah, ada tiga bentuk. Yang pertama itu ada one to one. Berarti contohnya ini satu pegawai itu hanya punya satu rekening gaji. Lalu ada one to many. Contohnya itu ada kayak satu pelanggan, berarti dia bisa punya banyak pesanan. Nah, terus yang terakhir ada many to many. Satu barang, contohnya itu satu barang bisa dibeli dari barang supplier dan satu supplier itu bisa menyediakan banyak barang. Boleh di next. Nah, setelah memahami konsep dasar tadi, sekarang kita bahas tiga model database utama yang pernah dan masih digunakan sampai sekarang. Yang pertama itu ada hierarchical model atau model hierarkis. Yang kedua itu ada network model atau model jaringan. Yang ketiga itu ada relational model atau model relational. Nah, untuk model hierarkis itu data itu akan disusun seperti pohon dan akan ada induk atau parent dan anak atau child. Nah, satu parent ini bisa punya banyak child, tapi satu child tuh hanya boleh punya satu parent. Ini bisa disebut juga navigational database karena untuk mengambil data itu harus mengikuti jalur pointer dari atas ke bawah. Contohnya misal uh, customer ke invoice dan ke line item. Nah, untuk mencari data line item itu harus mulai dari customer dulu, lalu ke invoice, baru ke line item. Lalu yang kedua itu ada network model atau model jaringan. Nah, ini dikembangkan oleh Koda SYL pada tahun 1970-an. Ini konsepnya masih navigational tapi lebih fleksibel daripada yang hierarkis tadi. Nah, perbedaan utamanya kalau di sini tuh satu child bisa punya banyak parent. Contohnya nih, misal satu invoice bisa terhubung dengan customer atau salesperson sekaligus. Nah, yang ketiga itu ada relational model atau model relational. Nah, ini diperkenalkan oleh Code pada akhir 1960-an. Nah, sampai sekarang ini adalah yang masih menjadi model yang paling banyak dipakai. Nah, datanya itu akan disimpan dalam bentuk tabel dua dimensi. Lalu relasi antar tabel itu tidak pakai pointer tapi menggunakan primary key dan foreign key. Contohnya nih tabel customer kan punya cust ID sebagai primary key. Nah, di tabel invoice ini bakal ada cust ID yang berfungsi sebagai foreign key untuk menunjukkan invoice milik customer tertentu. Boleh di next. Nah, ini ada
kelebihan dan kekurangan dari model hierarkis dan network model ya. Jadi yang pertama buat kelebihannya model yang hierarkis itu kalau kelebihannya cocok untuk data yang memang hierarkis, misalnya struktur organisasi. Terus aksesnya itu bakal cepat kalau jalurnya sesuai. Kekurangannya relasinya itu terbatas karena satu chart tuh cuman bisa punya satu parent. Terus susah dipakai juga kalau datanya punya relasi yang kompleks. Lalu kadang harus ada duplikasi data, jadi boros penyimpanannya. Lalu buat yang network model, itu kelebihannya lebih realistis dalam menggambarkan hubungan data di dunia nyata dan dia bisa mengurangi duplikasi data. Lalu kekurangannya itu strukturnya lebih rumit dan sulit dipelajari dan masih mengandalkan navigasi pointer sehingga akses bisa lebih ribet. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya itu ada relational model. Nah, ada aturan dasar dari tabel relational sendiri itu tiap sel itu harus berisi satu nilai dan semua data dalam satu kolom itu harus sejenis. Nama kolomnya harus unik dan harus ada primary key yang membuat tiap baris unik. Nah, buat relational model ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Buat kelebihannya itu lebih fleksibel dan mudah dipahami dan bisa diakses dengan SQL yang powerful. Dan relasi antar tabel itu sederhana dan tidak perlu pointer. Sedangkan kekurangannya untuk data yang sangat besar tuh performanya bisa menurun dan membutuhkan normalisasi agar tabel itu tidak boros ruang dan tetap konsisten. Boleh di next. Tadi kan sempat ini ya nyinggung tentang database terpusat dan terdistribusi. Nah, selain model data itu ada juga cara database disebarkan dalam organisasi. Yang pertama itu terpusat kan berarti semua data dalam satu database utama. Kalau terdistribusi itu berarti data tersebar di beberapa lokasi. Nah, dari data terdistribusi itu juga ada dua jenis. Yang pertama itu partitioned database, berarti data dipisah sesuai lokasi atau fungsi. Sedangkan kalau yang replicated database itu data itu bakal disalin ke banyak tempat, jadi lebih cepat diakses dan lebih aman. Lalu pertimbangannya itu ada keamanan data, konsistensi data antar lokasi, kecepatan akses, dan biaya operasionalnya. Boleh di next. Nah, ini jadi untuk perbandingan singkatnya dari tiga jenis model tadi, eh, mungkin singkat saja, kesimpulannya itu perkembangan model database itu bergerak dari model hierarkis ke jaringan hingga relasional. Nah, model relasional ini menjadi standar karena paling fleksibel, mudah dipahami, dan cocok untuk kebutuhan bisnis modern. Boleh di next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Nilda. Selanjutnya di bagian ini kita akan membahas mengenai eh, centralized databases. Jadi simpelnya centralized databases ini adalah semua data organisasi yang disimpan di suatu lokasi pusat. Kemudian cara kerjanya itu mekanismenya adalah unit remote mengirim permintaan ke data pusat, kemudian dari pusat itu akan memproses permintaan dan mengirim kembali data ke unit peminta. Kemudian pemrosesan transaksi tetap dilakukan di luar unit remote. Dan yang terakhir, pusat akan bertugas untuk menjaga data agar konsisten dan terkontrol. Boleh next. Oke, keunggulan dari centralized databases ini adalah yang pertama dia itu konsisten dalam uh, artian itu mudah dijaga karena dia sumbernya dari satu sumber data yang sama. Kemudian keamanan dan integritas lebih mudah dikendalikan. Kemudian efisiensi dalam penyimpanan data karena nggak ada duplikasi data. Dan yang terakhir itu adalah kontrol akses yang lebih terstruktur. Kemudian tantangan kalau kita memakai centralized databases itu ada tiga. Yang pertama itu harus memastikan database itu selalu mutakhir dan selalu terupdate lah. Kemudian resiko keterlambatan untuk mengakses saat transaksi itu bisa terjadi.
Dan yang terakhir itu membutuhkan infrastruktur komunikasi yang andal supaya akses remote-nya lancar, tidak ada halangan gitu. Boleh next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai database terdistribusi. Jadi database terdistribusi ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah partitioned database. Jadi data itu dibagi segmen di setiap lokasi. Kemudian cepat untuk diakses secara lokal, meningkatkan kontrol dan mengurangi dampak bencana. Kemudian cocok untuk kebutuhan kalau mau sharing antar unit yang minim. Kemudian jenis yang kedua adalah deadlock. Deadlock ini terjadi di beberapa site yang artinya site-nya itu saling menunggu dan bisa mengakibatkan transaksi gagal selesai. Dan contoh yang ketiga, bentuk yang ketiga maksudnya adalah replicated database. Jadi data itu disalin di setiap site, cocok untuk query read only. Masalah utamanya eh, adalah menjaga konsistensi antara site. Next. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai controlling and auditing data management system. Ada ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama adalah untuk kontrol akses atau akses kontrol. Akses kontrol ini dibagi menjadi beberapa uh, subpoin. Yang pertama ada user views, subset database sesuai kebutuhan user, kemudian database authorization table untuk mengatur, membaca, menginsert, modify, dan lain-lain. Kemudian ada user defined procedure, itu adalah proteksi tambahan. Kemudian ada data encryption, enkripsi data sensitif. Kemudian ada biometric devices, itu adalah autentifikasi seperti sidik jari, retina, dan lain-lain. Dan ada inference control untuk mencegah pengguna menyimpulkan data rahasia lewat query statistik. Kemudian ada backup control. Backup control ini seperti backup data kalau terjadi apa-apa. Kemudian ada flat file environment. Ini adalah teknik grandfather father son atau GFS untuk sequential file. Dan ada backup file sebelum update atau bisa dibilang direct access file. Kemudian ada database environment, fitur backup DBMS atau database backup, transaction log, checkpoint, kemudian ada recovery module. Terus ada backup rutin dan offsite storage wajib. Jadi audit objektif itu harus memastikan backup efektif, aman, dan dapat digunakan untuk recovery. Next. Oke, sekian dari presentasi kami. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman dan rekan-rekan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.